Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Apa kabar hari ini, Pak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Kabar Ibu sehat juga kan? Alhamdulillah, Bapak sehat. Iya. Cuma ada sedikit ini, Bu, kendala yang saya hadapi dalam proses pembelajaran saya ini, Bu. Jika Ibu tidak sibuk atau tidak keberatan, boleh Bu, kita berbincang-bincang, Bu Mardia. Boleh, Bapak, boleh sekali, Bapak. Kira-kira apa ini yang mau dibicarakan dengan saya ini, Pak Budi? Ya, saya berharap dari bincang-bincang kita ini nantinya ada solusi atau permasalahan yang saya hadapi itu bisa selesai atau bisa kita saling sharing, Bu. Baik, Pak Budi. Kira-kira ini permasalahan Bapak yang ingin dibincangkan dengan saya ini, Bapak. Begini, Bu, ada satu murid saya yang motivasi belajarnya itu rendah, seperti tidak ada semangat untuk belajar, bahkan tugas juga tidak selesai. Inilah yang membuat saya sedikit pusing untuk mengatasinya, Bu. Kalau dari permasalahan yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira Bapak sudah mengamati latar belakang kenapa permasalahan itu terjadi, Bapak? Sudah, Bu Maria, saya sudah mencari tahu dengan memanggil murid tersebut dan saya ajak berbicara mengapa tidak suka dengan pelajaran tersebut. Lalu dari pengamatan Bapak tersebut, kira-kira apa yang tidak disukai, Pak, oleh anak tersebut? Ya, Bu, jadi setelah saya amati dan mencari tahu secara langsung, ternyata murid saya tersebut tidak suka pelajaran menggambar, dikarenakan banyaknya gambar yang terdapat di materi IPAS. Jadi sehingga murid saya ini malas untuk menggambarnya, Bu. Kira-kira menurut Bapak nih, kondisi yang ideal seperti apa menurut Bapak Pak tadi agar seperti harapan Bapak? Nah ya, kalau saya kondisi yang saya harapkan setiap murid itu ya mampu mengikuti pembelajaran yang saya lakukan di kelas, Bu. Termasuk ya murid tersebut yang tidak mau menggambar tadi ya agar mampu untuk mengikuti pelajaran yang saya sampaikan dengan layak lah atau baik seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Kalau begitu, apa kira-kira yang akan Bapak lakukan untuk memotivasi belajar siswa tersebut, Bapak? Jadi begini, Bu, berdasarkan pengalaman saya, ternyata udah beberapa kali saya melakukan pembelajaran tersebut, belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran yang inovatif. Jadi sehingga murid saya itu sepertinya bosan dan tidak termotivasi lah untuk belajar. Jadi langkah ke depan nih, apa yang mau Bapak lakukan kira-kira Pak Budi? Jadi saya menerapkan pembelajaran ini di kelas nanti, penerapannya ya pembelajaran yang inovatif, Bu, sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar, sehingga anak murid saya tersebut termotivasi dan semangat untuk belajar kembali.
Bapak. Baik Bapak. Apakah Bapak sudah ada model atau metode pembelajaran yang sudah Bapak dapat dan itu berhasil Bapak lakukan, Bapak? Alhamdulillah sudah Bu. Yang pernah saya lakukan adalah dengan menggunakan model pembelajaran yang berbasis masalah dengan materi bentang alam Indonesia. Ternyata dapat meningkatkan minat serta hasil belajar murid saya, yaitu tentang pelajaran IPAS, dengan cara ya menampilkan video tentang bentang alam Indonesia menggunakan infokus. Jadi mereka bisa memahami dan menemukanali permasalahan yang terjadi bersama kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, kemudian berdasarkan LKPD yang sudah diberikan kepada mereka, mereka itu saling berkolaborasi, yaitu untuk mencari solusi atas permasalahan yang sudah mereka temukan, serta mengemukakan hasil diskusi di depan kelas bersama dengan tim kelompoknya dan melakukan sesi tanya jawab. Seperti itu, Bu. Wah, luar biasa sekali itu Pak Budi. Kalau ini kita ambil nih Pak, tingkat peningkatan dari 1 sampai dengan 10. Kira-kira ada di posisi berapa ya peningkatan yang ingin Bapak lakukan tingkat keberhasilannya Bapak? Untuk tingkat penilaiannya atau ketercapaiannya, Bu, memang masih di awal ini. Kalau saya menilai yaitu masih di angka 5. Jadi saya dengan model pembelajaran yang saya akan lakukan, jadi saya ini di angka 7 atau 8, Bu, tingkat keberhasilannya. Luar biasa nih Bapak. Terus apa selanjutnya rencana Bapak ke depan ini? Bagaimana dan langkah seperti apa yang akan Bapak lakukan? Iya Bu, saya akan segera menerapkan ini pembelajaran yang inovatif di kelas saya dengan menyesuaikan model pembelajaran dengan materi yang akan disampaikan. Kemudian saya akan sisipkan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran agar mereka kembali fokus, rileks, dan tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Seperti itu ya Pak Budi. Wah, luar Ya, biasa Bu. sekali perencanaan Bapak. Baik Pak. Siapa ya kira-kira yang akan terlibat dalam proses pelaksanaannya nantinya nih Bapak? Ya, untuk orang-orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan yang akan saya lakukan, yang itu tidak terlepas yang pertama adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga di sini juga saya melibatkan wali murid. Baik Bapak. Kira-kira butuh waktu berapa lama ya itu Bapak untuk kegiatan pelaksanaannya? Ya, sepertinya Bu tidak membutuhkan waktu lama. Akan tetapi ya saya akan segera secepatnya saya lakukan. Hanya saja proses yang membutuhkan waktu lama, Bu. Jadi tidak mudah untuk melakukan perubahan proses tadi dari awal untuk berinovasi gitu, Bu. Baik Pak Budi. Kalau begitu, mulai kapan nih kira-kira Pak Budi mau melakukan pelaksanaan penerapan dari perencanaan yang sudah Bapak buat tadi ini? Iya, secepatnya Bu, karena agar murid ini atau murid saya segera mendapatkan hak dalam belajar, yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicantumkan di dalam modul ajar, Bu.
Kemudian Pak, komitmen seperti apa ini yang akan Bapak lakukan agar tujuannya yang ingin Bapak capai itu berjalan dengan baik, Pak Budi? Komitmen yang saya lakukan yaitu yang pertama adalah konsisten, yaitu dalam melaksanakan tujuannya saya, terus belajar dan selalu mengupgrade ilmu pengetahuan dan pedagogik. Dan saya paling tak kalah penting adalah selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat serta berbagi praktik baik dengan rekan-rekan yang lain di sekolah. Jadi sehingga mereka dapat menerapkan pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik murid, sehingga belajar itu lebih aktif, menarik, dan menyenangkan. Seperti itu ya Pak. Baik, kira-kira nih apa bentuk dukungan yang Bapak butuhkan ini? Ya, dukungan yang saya butuhkan dalam proses pembelajaran saya yaitu pertama itu ya sarana prasarana di sekolah yang sudah memadai. Karena kita melakukan proses pembelajaran itu kalau sarana prasarananya masih belum mencukupi, jadi kurang efektif. Yang kedua adalah dukungan dari kepala sekolah. Tidak lepas juga ini dukungan dari kepala sekolah karena kita juga membutuhkan beliau dan rekan sejawat juga mungkin ya dari diri saya sendiri yang harus konsisten untuk menerapkan pembelajaran tersebut ke depan, Bu. Benar sekali, Pak. Semoga rencana Bapak ini nantinya berjalan lancar ya, Bapak ya. Kemudian, Pak, bagaimana nih perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang ini, Pak? Ya, alhamdulillah, Bu, saya merasa lega, Bu Dewi ya. Jadi sepertinya saya menemukan solusi dari percakapan kita ini atas permasalahan yang sedang saya hadapi, seperti itu, Bu. Kalau begitu, alhamdulillah ya, Bapak ya. Apakah Alhamdulillah. ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan nih kepada saya? Untuk saat ini saya rasa cukup, Bu Mardia. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan untuk berbincang-bincang dengan saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Sama-sama ya Bapak, saya juga senang berbincang dan bisa bercerita kepada Bapak. Semoga ke depannya ini Pak, kita bisa berkolaborasi dan selalu saling memberikan solusi. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Waalaikumsalam, Bu Mardia. Sehat Ibu kan? Alhamdulillah Bapak sehat, benar-benar sehat dan harus tetap semangat ini Bapak. Iya, jadi apa yang bisa saya bantu ini, Bu? Gini Bapak, nah, ada sedikit nih yang mau saya bagi ke Bapak nih, kira-kira nih Bapak ada kesediaan nggak nih waktu untuk bisa ngobrol dengan Bapak? Ada, Bu. Waktu untuk berbicara atau ngobrol ada, Bu. Baik Bapak, begini Bapak, terkait dengan sistem pembelajaran di sekolah saya nih ya Bapak. Saya mengamati dari waktu ke waktu sepertinya rekan-rekan guru saya ini Bapak, kok saya perhatikan gitu sistem mengajarnya masih menggunakan sistem pembelajaran teacher center Bapak. Jadi mereka itu masih menggunakan metode pembelajaran ceramah saja dan konvensional sehingga kita itu merasa bosan seperti itu Pak dan kurang termotivasi. Oh, seperti itu, Bu.
Jadi kalau saya garis bawah ya Bu, berarti permasalahan Bu Mardiah ini atau yang Ibu hadapi saat ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru di sekolah Ibu kurang bervariasi gitu ya Bu? Iya, benar sekali Bapak. Kurang bervariasi baik dalam penggunaan metodenya, model pembelajaran maupun medianya Bapak. Baik Bu Mardiah, kira-kira dari hasil percakapan kita ini apa sih yang ingin Ibu Bu Mardiah dapatkan? Kalau dari percakapan ini Bapak, yang saya harapkan yaitu mudah-mudahan ada nanti perubahan yang bisa terlihat dari rekan-rekan guru saya dari hasil percakapan kita ini Bapak. Baik dalam penyampaian materi maupun ide yang digunakan. Tadi Ibu mengatakan ingin ada perubahan gitu ya Bu ya. Iya. Nah, perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau Ibu dapatkan? Kalau dari perubahan itu sendiri Pak Budi yang ini saya lihat yaitu misalnya ini Pak dalam penggunaan metode pembelajaran yang digunakan oleh para guru senior di sekolah saya itu Pak sudah sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Kan di zaman sekarang ini Pak semua metode pembelajaran sudah berkaitan dengan teknologi IT begitu seperti membuat video pembelajaran sehingga dengan adanya video pembelajaran itu kita menjadi tertarik Bapak dan tentu termotivasi tidak merasa bosan hanya dengan metode ceramah saja Bapak. Oh gitu ya Bu ya. Dari Ibu sampaikan tadi pembelajaran yang bervariasi dengan menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman itu bisa kita katakan itu merupakan kondisi ideal di level 10 ya Bu ya. Nah, kira-kira di sekolah Ibu saat ini di level berapa itu ya Bu? Sepertinya Pak kalau saya amati dari sekolah saya Pak dengan memang kondisi sekolah saya memang dalam pendalaman ini saya jaringan internet juga susah, kemudian instalasi listriknya juga karena dengan menggunakan berbasis IT ini kan Pak tentu membutuhkan jaringan internet dan juga instalasi listrik. Kalau saya perhatikan masih berada di level 3 atau 4 Pak sekolah saya. Oke, berarti di level 6 ya Bu ya? Untuk peningkatannya sendiri Bapak, saya harapkan itu nanti berada di level 6 Pak. Saya tidak ingin terlalu tinggi dulu mulu-mulu. Saya hanya ingin dulu di level 6 eh, untuk peningkatannya Bapak. Oke, jadi di level 6 kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya sih ini saya masih berpikir ya Pak, makanya juga saya butuh berbincang-bincang ini dengan Bapak gitu. Kalau yang ingin saya lakukan yaitu untuk mewujudkan perubahan bagi rekan guru senior di sekolah saya, Pak. Saya ingin melakukan em, semacam mentoring, Pak, yaitu melakukan pelatihan dengan rekan-rekan guru senior, Bapak. Oh, iya ya seperti itu ya Bu ya. Oke juga Ibu, secara mentoring atau pendampingan bagus juga itu Bu idenya. Nah, terus kira-kira Bu, selain itu ada tidak strategi Ibu yang pernah Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman uh, di sekolah Ibu gitu Bu, yang nyaman? Oh, ini Pak, mungkin saya akan yang pertama itu yang saya lakukan berkolaborasi dulu dengan kepala sekolah. Mungkin saya akan berkonsultasi dengan beliau untuk pelaksanaan pelatihan ini, gitu kan Pak. Karena sebelumnya juga ini saya masih baru di sekolah tersebut, gitu. Untuk meningkatkan kompetensi guru senior ini kan membutuhkan juga dukungan kepala sekolah. Karena kan mereka masih sulit untuk melakukan perubahan, Bapak. Kemudian saya akan menyampaikan nanti tentang
media-media pembelajaran dan juga metode pembelajaran yang saat ini sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti itu, Bapak. Jadi berarti Bu Mardia merencanakan memonitoring, pendampingan, dan workshop atau pelatihan. Nah, dari ketiga ini Bu, kira-kira Bu Mardia yang lebih nyaman untuk disampaikan ke guru-guru senior di sekolah Ibu sehingga dapat terrealisasi tujuan yang Ibu inginkan atau Ibu harapkan seperti apa Bu? Kalau dari ketiga tadi Pak, saya memilih karena ini berkaitan dengan guru senior ya Pak. Jadi pesannya biar saya nggak mengguruin, saya memilih untuk pendampingan Pak. Memberikan berupa pelatihan ketika di waktu misalnya sudah nanti setelah sudah setelah mendapatkan waktu tersendiri nantinya saya akan berbincang dengan rekan guru berbagi praktik baik tentang metode dan media pembelajaran yang digunakan saat ini dan bisa memacu untuk memotivasi belajar siswa-siswa sehingga sistem pembelajaran kita tidak lagi berpusat pada guru tetapi sudah berpusat pada murid Pak. Jadi menurut Ibu yang seperti itu yang Ibu harapkan ya? Iya. Jadi berarti Ibu ingin melakukan pelatihan dengan berkolaborasi ya Bu ya? Iya ya benar Bapak, benar sekali. Ya, ya. Jadi kira-kira kapan ya Ibu ingin merealisasikan kegiatan tersebut Bu? Kalau bisa sih Pak, ini kegiatannya akan saya lakukan secepatnya Bapak. Karena melihat kondisi rekan guru, jadi saya ingin segera melakukan perubahan seperti itu Pak. Cuman karena di minggu depan ini kan masih ada kegiatan ujian tengah semester Bapak, mungkin saya akan melaksanakan setelah. Oke Bu, oke. Ya, itu menarik sekali Bu yang perbincangan kita ini. Jadi dari pengalaman Ibu tadi mengenai pembelajaran yang disampaikan. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, Bu, apa sih yang Ibu dapatkan? Wah, banyak sekali Pak. Tadi jadi saya bisa berpikir terbuka Pak. Saya memiliki gambaran dari solusi yang ini untuk permasalahan saya tentang guru-guru saya yang masih menggunakan metode pembelajaran konvensional. Jadi dari perbincangan kita ini tentunya saya bisa harapin bisa membantu rekan-rekan guru di sekolah saya. Alhamdulillah ya Bu ya. Ibu telah menemukan solusi atau cara terbaik untuk mewujudkan perubahan tersebut. Nah, jadi saya tunggu Bu cerita Ibu setelah melakukan pelatihan atau workshop tersebut. Nah, saya kira cukup sekian ya Bu ya percakapan hari ini. Semoga rencana Ibu yang ingin Ibu lakukan, pelatihan, workshop untuk menunjukkan perubahan dapat berjalan dengan baik Bu. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan ya Bapak. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak untuk mendengarkan keluh saya dan perbincangan ini untuk saya mendapatkan solusi gitu Bapak. Jadi mudah-mudahan perbincangan kita ini benar-benar bermanfaat terutama bagi diri saya pribadi juga bagi rekan-rekan guru di sekolah saya. Sehingga pendidikan di sekolah saya mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih banyak Pak Budi atas kesempatan dan waktu. Sama-sama Bu, sehat-sehat kita semua Bu. Amin, sehat untuk kita semua Bapak. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita akan berbincang lagi dan saya harap Bapak tidak bosan untuk mendengarkan keluh kesah dari saya. Siap Bu, saling berbagi Bu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.